Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menilai akselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga korporasi menjadi tanda mereka sedang jeda ekspansi bisnis. Ya, data Bank Indonesia mencatat DPK korporasi tumbuh 2 digit atau 12,2% secara tahunan. Purbaya menyebut DPK korporasi yang nilai nominalnya 2 miliar rupiah ke atas cenderung tumbuh lebih cepat. Menurutnya kondisi ini terjadi bukan karena perlambatan ekonomi, tapi karena para perusahaan sedang bersiap untuk berekspansi. Purbaya menguraikan total DPK tumbuh 6,87%. Purbaya menilai pertumbuhan DPK yang rebound di bulan Juni menunjukkan bahwa para nasabah sudah kembali menyimpan tabungannya di bank usai periode libur Lebaran. Ini mungkin begini, kalau saya lihat ya, ini kan baru Lebaran kemarin. Jadi mereka masih tarik napas dulu sebelum ekspansi lagi. Jadi ini mereka sedang tarik napas, saya pikir bukan pertanda ekonomi melambat. Mereka sedang siap-siap untuk ekspansi tapi sedang menentukan atau strategi yang pas untuk melihat seperti apa ke depannya. Dan ada ketidakpastian juga mungkin membuat mereka sedikit agak ragu. Tapi kalau saya lihat ini hanya sementara. Ini hanya tarik napas. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan ketahanan perbankan terjaga kuat tercermin dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio pada Juni 2025 yang berada di level tinggi sebesar 25,79%. Selain itu, likuiditas perbankan pada Juni 2025 tetap memadai dengan rasio alat likuid tercatat sebesar 118,78%, jauh di atas threshold sebesar 50%. Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,96% menjadi 9.329 triliun rupiah. Di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manajeble, serta kinerja SJK yang stabil. Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Highlights pemirsa, Bank Indonesia memastikan akselerasi pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial terus diperkuat. Ya, pemirsa, selain penurunan BI rate, saat ini penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI juga diturunkan secara bertahap. Bank Indonesia memastikan akselerasi pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial terus diperkuat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa selain BI rate yang turun, saat ini penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI telah diturunkan secara bertahap guna mendorong likuiditas di sektor perbankan. Peri menyebut bahwa penurunan ini tercermin dari posisi SRBI yang menurun 169,4 triliun dari 923,5 triliun pada Januari 2025 menjadi 759,1 triliun per Juli 2025. Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga SRBI dari 6,74% pada awal tahun menjadi 5,57% untuk tenor 12 bulan. SRBI juga turun. Kalau SRBI kita turunkan, kan likuiditas ekspansi. Ya, tadi saya jelaskan, saya harus juga koreksi sekalian. SRBI awal Januari 923,5 triliun, 92,3,5 triliun, sekarang 754,1 triliun. Artinya sudah turun berapa? 169,4. Mohon maaf tadi saya salah nih ya. Tadi setelah saya kalkulator klik itu SRBI sudah turun 169,4 triliun. Itu berarti kan likuiditas bank akan nambah. BI berharap likuiditas yang lebih longgar ini dapat mendukung ekspansi kredit oleh perbankan sehingga ikut mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX. Pemirsa, Kementerian Perindustrian tengah menyusun aturan baru soal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Regulasi ini sebagai langkah pemerintah melakukan reformasi TKDN, khususnya merespon kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Kementerian Perindustrian akan melakukan reformasi terhadap aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN guna melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Ari Cahyani, menyebut aturan baru akan diluncurkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam waktu dekat. Alexandra juga memastikan hasil reformasi TKDN tidak hanya berlaku untuk Amerika Serikat, meski sebelumnya dalam kesepakatan, Amerika Serikat meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor, menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%. Aturan baru nanti dibuat juga untuk mengikat ini, nanti itu akan menurut dengan secara masa berlakunya kan bisa juga berlaku surut atau berlaku 1 Agustus itu nanti itu kan tarifnya, tapi kan TKDN. Tapi kan untuk mencapai tarif itu kan ada negosiasi, salah satunya dalam kerangka itu kan. Nah itu mungkin nanti kan itu kebijakan secara menyeluruh ya. Jadi kalau di kami kan TKDN di kami, tapi untuk yang tarif atau apa kan mungkin dari kementerian lain juga. Jadi mungkin itu kami harus jadi bagian dari salah satu itu sih. Kenaikan pembebasan TKDN di sejumlah sektor dengan Amerika, Alexandra menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, Alexandra memastikan peran TKDN dalam menjaga daya saing produk lokal dari serbuan barang impor. Dengan adanya TKDN, minimal bahan baku dalam negeri akan terserap dan diubah menjadi barang jadi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa tidak semua produk Amerika Serikat yang diekspor ke Indonesia akan bebas dari ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Ya, Erlangga mengatakan fasilitas pembebasan TKDN hanya berlaku untuk produk dari sektor telekomunikasi, data center, dan produsen alat kesehatan. Meski demikian, produk-produk dari sektor-sektor tersebut tetap harus memenuhi peraturan impor yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Telecommunication, information dan communication, data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan import yang dilakukan oleh Kementerian Teknis. Dan juga terkait dengan pengakuan terhadap sertifikasi daripada otoritas pengobatan atau kesehatan atau FDA. Nah ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat COVID. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara lain, negara barat seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer berbasis kepada FDA masing-masing yang langsung dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan distribusikan kepada masyarakat.